Sore semua, aku dapat petunjuknya hari ini tanggal 19 Januari 2024 Jumat Kliwon, dan aku berdoa karena hari ini aku pakai energi feminim dan juga maskulin seimbang, dan aku berharap apa yang Tuhan kasih itu akan jadi hal yang baik, nggak cuma aku tapi juga untuk semua makhluk hidup. Dan aku berdoa bahwa kehidupanku di sisa umurku ini aku bisa berguna, dan aku juga berdoa selama aku hidup aku itu menegakkan yang namanya keadilan, kebenaran, seperti mbah-mbahku dulu, seperti nenek moyangku dulu. Karena apa? Ya karena dari kecil aku itu udah merasakan yang namanya ketidakadilan. Gimana hidup sengsara, bagaimana kalau salah pilih pemimpin, itu yang akan jadi korban adalah rakyat-rakyat jelata. Dan karena itu aku mengikuti takdirku. Apapun yang ada di hadapanku, aku siap. Karena apa? Karena aku udah gak merasakan takut apapun. Karena aku yakin Tuhan akan selalu melindungiku. Gusti Allah sing akarya jagat selalu ada dan menemaniku. Tuhan itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan melalui apa? Melalui hati kita. Ketika hati kita itu bersih, ketika hati kita itu udah merasakan bahwa kekuasaan Tuhan itu nyata ada, maka kita itu akan bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Gak kira apapun yang Tuhan berikan kita akan bisa bersyukur, entah itu kepahitan hidup, entah itu namanya kebahagiaan, itu akan sama aja. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari Tuhan, bagian dari takdir. Karena apa? Karena Tuhan itu menciptakan sesuatu berpasang-pasang. Ada baik, ada buruk, ada jahat, ada baik, ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau Indonesia itu suka memanggilnya ibu bumi ataupun Hawa, feminisme. Kalau untuk lebih keren lagi, kalau orang daratan Cina ini lebih ke Phoenix. Dan semua itu sebenarnya adalah perjalanan rohani dari nenek moyang kita dulu. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan. Itu kenapa saya paham Trimurti, saya paham ajaran Siddhartha Gautama, saya ngerti yang namanya Kristus itu seperti apa, Bapa di surga itu seperti apa. Kenapa saya paham yang namanya Nur Muhammad, Nur Allah, dan segala sesuatu. Karena apa? Karena saya juga berjalannya dari kehidupan, perjalanannya dari rohani, dari jiwa. Jadi apa? Jadi apapun yang Tuhan ciptakan ini semuanya sama, tapi kita menyebutnya berbeda-beda. Karena apa? Karena seiring berjalannya waktu, sejarah itu ada dalam peradaban dan tersimpan di alam ini. Bumi menyimpan sejarah dari orang-orang terdahulu sampailah sekarang yang kita bisa akses, kita bisa baca melalui alam. Kalau kita mau belajar secara rohani, belajaran secara rohani itu tentu aja beda dengan kita belajar ke orang atau ke buku ataupun ke yang lainnya. Kenapa? Karena itu baku. Beda dengan kita belajar dari alam. Alam itu ada siklusnya, ada perubahannya. Yang kita apa? Kita bisa tetap membaca alam itu, merasakan apa yang alam rasakan. Karena apa? Karena Tuhan itu menciptakan manusia dan makhluk lainnya itu sama. Ada siklus kehidupannya.
Mulai dari kita dilahirkan menjadi besar dan akhirnya mati seperti itu. Dan aku bersumpah bahwa apapun yang ada di hadapanku yang sesuai dengan takdirku, aku akan menyambutnya. Karena apa? Kalau saya tetap seperti kemarin, saya juga akan bertemu orang-orang yang toksik, orang-orang yang jahat, dan aku gak bisa nolongin orang lain. Tapi kalau aku berjalan sesuai takdirku, sesuai kehendak Tuhan, paling tidak aku itu bisa membawa kebaikan untuk alam ini, untuk makhluk yang diciptakan Tuhan. Karena apa? Karena setiap manusia itu diciptakan Tuhan gak cuman hanya untuk mikirin diri sendiri, suami, anak, dan sebagainya. Enggak. Semakin kita itu diberi kelebihan sama Tuhan, maka kita juga akan lebih memikirkan banyak hal, banyak orang lain. Kita bisa merasakan penderitaan orang lain, kita bisa merasakan yang terjadi di alam ini. Karena apa? Karena Tuhan memberi kita sesuatu atau ilmu atau kelebihan itu sesuai dengan jasmani dan rohani kita. Ada banyak hal yang gak bisa kita pelajari di sekolahan, di buku-buku, ataupun di mana. Tapi kita bisa mengakses kelebihan itu dengan seizin Allah. Itu yang dinamakan karomah, mukjizat, keajaiban. Untuk orang-orang yang beriman, gak kira Hindu, Buddha, Kristen, Islam, jika mereka orang-orang yang beriman, taat kepada Tuhan, mereka pasti akan dikaruniai kelebihan. Tapi kelebihannya itu untuk kebaikan, bukan untuk mengejar keserakahan, untuk berbuat angkara murka ataupun kejahatan lainnya. Ini sebenarnya yang diajarkan nenek moyang kita turun temurun, atau mbah-mbah kita dulu, mbah-mbah saya dulu. Walaupun saya seorang perempuan, terlahir sebagai seorang perempuan, tapi saya juga bisa membawa berkat untuk orang lain. Saya juga bisa berbuat sesuatu untuk ibaratnya angkara murka itu gak ada tempat di dunia ini. Karena apa? Karena hanya membawa malapetaka, keserakahan manusia itu. Apalagi kalau seorang pemimpin hanya menyengsarakan rakyatnya. Ketika ketidakadilan, ketika kebenaran itu dimatikan, hanya akan bawa malapetaka untuk semua makhluk hidup. Dari segi feminim atau sebagai seorang perempuan, bagaimana dengan maskulin atau energi seorang laki-laki? Pasti akan punya sifat tegas, pemimpin, mengayomi, melindungi. Untuk orang-orang yang lemah, untuk orang-orang yang teraniaya, untuk orang-orang yang terzalimi. Ini energi maskulin atau sifat kelaki-lakian. Dan aku berharap apapun yang terjadi nanti, kita sudah siap dengan apapun yang akan terjadi. Karena apa? Karena manusia hanya ngunduh wahing paketing, yang artinya apa? Manusia hanya memetik apa yang dia tanam, apa yang dia tabur, itu yang akan dituai. Jadi kalau mau hidupnya baik, jadilah orang baik, berbuatlah kebaikan, tebarlah cinta kasih, welas asih, tegakkan kebenaran dan keadilan. Tapi kalau yang ditebar itu kejahatan, angkara murka, keserakahan, kamu ya akan menuai malapetaka karmamu sendiri. Gak ada pilih kasih, mau agama Islam, mau agama Hindu, mau suku ini, mau suku itu. Enggak adil.
Karena apa? Karena manusia dinilai dari perbuatannya. Kamu baik akan ketemu kebaikan, kamu jahat akan ketemu dengan kejahatan. Kalau masih nggak mau tobat, masih nggak mau berhenti dari melakukan kejahatan, yang bisa menghentikan itu adalah kematian.